Halo semua, kami dari kelompok 4 BNI ODP Batch 255 akan menjelaskan tentang decision making terkait rational dan intuitive thinking. Perkenalkan, tim kami terdiri dari Arif Wilaksana Dwika, Fatihatun Putri Sabrina, Ilmam Ahmad Diarsy, Maidina Hoirunisa, dan Mutiama Rilmi. Agenda yang akan kita bahas pada PowerPoint ini adalah yang pertama, Introduction Decision Making, yang kedua Agile Decision Making, yang ketiga Rational Thinking, dan yang terakhir yaitu Intuitive Thinking. Pembahasan yang pertama yaitu Decision Making. Di sini seni memilih keputusan yang tepat yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang dengan dan impact yang diterima di masa yang akan datang. Tahapan decision making sendiri yaitu yang pertama adalah identifikasi. Jadi pada tahap identifikasi akan mencari apa masalah yang sebenarnya terjadi. Dari tahap identifikasi, maka dapat dibuat beberapa pilihan solusi. Kemudian, action yang dilakukan adalah dengan membuat keputusan, memilih mana keputusan yang terbaik. Pembahasan selanjutnya adalah Agile Decision Making, di mana Agile Decision Making sendiri merupakan pembuatan keputusan yang lebih fleksibel dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Agile Decision Making tercipta akibat adanya disrupsi teknologi. Salah satu contoh case-nya di sini yaitu adalah Nokia yang akhirnya bangkrut akibat kalah Agile dengan BlackBerry. Salah satu contoh gagalnya perusahaan karena tidak menerapkan prinsip Agile terjadi pada perusahaan Nokia. Bila kita bandingkan dengan Apple, perusahaan yang Nokia dianggap gagal dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi karena dianggap tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. Nokia masih menggunakan banyak fitur keypad yang dirasa kurang efisien, sedangkan Apple mencoba meningkatkan kepuasan customer dengan memberikan fitur touchscreen sehingga lebih menarik dari sisi desain, tampilan layar juga terasa lebih besar dibandingkan dengan yang Nokia miliki. Dalam Agile Decision Making terdapat 4 cycle, di mana cycle ini akan terus berulang. Penamaan cycle ini adalah OODA atau Loop Cycle, dimulai dari Observe, tahap mengidentifikasi masalah. Tahap selanjutnya adalah Orient, memilih untuk orientasi ke arah mana yang ingin ditentukan. Tahap Design, memutuskan dari semua pilihan solusi yang tersedia. Dan yang terakhir ada Act, yaitu eksekusi dan keputusan. Tahap ini akan terus berulang sehingga disebut dengan OODA loop. Pembahasan selanjutnya adalah rational thinking. Yang pertama dilakukannya adalah pendefinisian masalah untuk mengetahui keputusan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu pengumpulan dan analisis data dalam mencari informasi untuk memahami situasi. Yang ketiga penentuan alternatif untuk mencari solusi alternatif yang tersedia. Yang keempat, pembobotan kriteria untuk menentukan yang terbaik. Yang kelima, memilih keputusan dari pilihan alternatif tersebut. Yang keenam, take action di sini mengimplementasikan dan memonitoring hasil yang ditentukan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan review dari decision yang kita ambil. Contohnya yaitu adalah salah satu contohnya adalah proses pembelian suatu mobil, di mana kita dituntut untuk memiliki banyak pilihan dan akhir final keputusan yang akan kita ambil yaitu salah satu pilihan terbaik menurut kita dalam pembelian suatu mobil tersebut. Dan salah satu contoh tools dalam melakukan rational thinking adalah didukungnya ada portal yang bernama ahp.com. Pembahasan selanjutnya adalah intuitive thinking, yang dimana intuisi merupakan gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. Ciri-ciri di sini yaitu yang pertama adalah dari situation, yang kedua clues, yang ketiga patterns, yang keempat action scripts. Contoh pada intuitive thinking yang dapat dilakukan adalah menghadapi fenomena kebakaran dan fenomena adanya barang mencurigakan seperti bom, dilakukan pendeteksian yang dimana perlunya ada intuitive thinking terkait pada fenomena tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah ingin mendengarkan materi tentang decision making pada rational dan intuitive thinking. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di lain waktu.